yaitu di surat ke-35, surat Fatir ayat 29. Allah berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Maka ketika kita ingin bertakwa kepada Allah, syarat yang pertama, innal ladzina yatluna kitaballah. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, maka bisa jadi jamaah masyarul muslimin rahimakumullah, Allah berikan kita musibah, Allah berikan doa yang belum Allah jawab karena kita sering lalai dalam hal berinteraksi dengan Al-Qur'an. Bisa jadi ujian-ujian itu Allah berikan bertubi-tubi karena kita tidak bisa membaca Al-Qur'an. Maka mari kita bersama-sama untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Bisa jadi ketika kita memperbaiki bacaan kita, maka sama dengan kita memperbaiki kehidupan kita. Ketika kita menghidupkan Al-Qur'an di kehidupan kita, insya Allah Allah akan bantu kita. Karena Al-Qur'an adalah mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW, dan mukjizat yang bisa kita rasakan sampai detik ini, dan mukjizat yang dimana Al-Qur'an tersebut yang disandingkan dengan apapun, maka Allah akan naikkan derajatnya. Bahkan kertas HVS yang tidak ada nilainya dituliskan kata Bismillahirrahmanirrahim, maka tidak ada satupun umat muslim yang berani menginjak lafaz Allah. Masya Allah. Yang kertas tidak ada nilainya saja Allah berikan kenikmatan, Allah berikan derajat yang luar biasa, apalagi diri kita ketika di dalamnya ada Al-Qur'an. Masya Allah. Maka bisa jadi permasalahan-permasalahan kita belum selesai karena kita belum membaca kalimat Allah, kalamullah, yaitu Al-Qur'an. Maka kunci dari kita bisa membaca Al-Qur'an yaitu belajar. Tidak ada kata terlambat dalam belajar Al-Qur'an, karena Allah sudah menjanjikan di dalam Al-Qur'an juga diulang sebanyak 4 kali. Di surat Al-Qasas Allah berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Al-Qur'an telah dimudahkan untuk dipelajari, tetapi hambanya mau tidak untuk mempelajarinya. Masya Allah. Maka tidak ada kata sulit dalam belajar Al-Qur'an. Akan tetapi kita belum punya niat untuk belajar Al-Qur'an. Masya Allah. Cara kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang kedua yaitu wa aqamus shalah. Mari kita cek ibadah kita yang kedua yaitu salat. Jangan-jangan salat kita hanyalah gerakan saja. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai Bapak-bapak sekalian yang dimana kita salat hanya gerakan saja, tidak mendapatkan kekhusyuan dalam salat karena kita tidak tahu apa yang dibaca ketika takbiratul ihram. Kita tidak tahu apa yang kita baca ketika rukuk. Masya Allah. Jamaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan-jangan kita dalam melaksanakan salat masih menunda-nunda. Maka wajar saja ketika kita berdoa kepada Allah, kita minta doa sama Allah, maka kita ditunda doanya. Karena kita menunda-nunda salat. Jangan sampai salat duhur kita pepetkan, kita sandingkan dengan salat asar. Jangan sampai salat asar kita pepetkan dengan salat maghrib. Naudzubillah min dzalik. Maka godaan iblis yang terbesar di diri kita bisa jadi bukan tidak melaksanakan salat. Kemaksiatan yang di diri kita bisa jadi bukan tidak melaksanakan salat, tetapi menunda-nunda kebaikan. Masya Allah. Jangan sampai Allah panggil kita tidak mau untuk bergegas. Bisa jadi ketika kita meminta sama Allah, kita juga akan ditunda doa kita. Jamaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cek ibadah kita yang ketiga ketika kita ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di surat Fatir tadi, yaitu wa anfaqu mimma razaqnakum. Wa anfaqu itu artinya berinfak. Mimma sebagian harta. Bisa jadi harta kita ada hak orang lain.
ketika kita tidak mau mengeluarkan secara sukarela, maka Allah akan menariknya secara paksa. Allah mempunyai 1000 cara supaya kita bisa mengeluarkan hak orang lain di dalam harta kita. Bisa jadi ujian-ujian yang kita alami hari ini akibat kita menunda untuk mengeluarkan hak orang lain di harta kita. Na'udzubillah min dzalik. Sebaiknya kita memberikan hak orang lain sebelum Allah tarik hak kita secara paksa. Maka di dalam infak itu ada satu amalan yang sering terlupakan, yaitu sebelum kita berinfak hendaklah disunnahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Ya Allah, dengan wasilah saya berinfak 100.000 ini ya Allah, dengan wasilah saya berinfak 50.000 ini ya Allah, Engkau berikan kemudahan dalam berbisnis saya. Allah, Engkau berikan kemudahan dalam menjalani semua ujian kami. Masuk. Itu yang dicontohkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Dan kadang kita terlupa ketika kita berinfak, kita terlupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika 3 amalan ini kita cek setiap harinya. Salat kita jaga, kita tidak menunda-nunda salat. Kita menjaga Al-Qur'an, kita punya waktu dengan Al-Qur'an. Kita baca Al-Qur'an di pagi maupun petang, dan kita menunaikan yaitu infak, insyaallah kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan Allah janjikan tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Tapi syaratnya itu bertakwa. Bertakwa itu perlu namanya kesabaran dan keistiqomahan. Dan ketika kita bertakwa kepada Allah, otomatis kita akan memiliki yaitu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikan yang teratas itu dilandasi dengan rasa syukur kita kepada Allah. Kita sholat itu berterima kasih kepada Allah telah memberikan banyak kenikmatan. Kita berbuat baik itu mengoptimalkan apa yang Allah berikan kepada kita. Di dalam surat Al-Asr, wal 'asr, demi waktu, demi masa. Maka Allah berjanji kepada waktu, Allah bersumpah kepada waktu. Maka ada maksud di dalamnya kenapa Allah bersumpah di dalam waktunya. Di ayat 2-nya, wal 'asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya orang-orang dalam keadaan rugi. Maksud rugi di sini adalah tidak bisa mengoptimalkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kenikmatan kepada kita 24 jam. Akan tetapi bisa jadi kita hanya beribadah kepada Allah tidak kurang dari 1 jam. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai Allah berikan 24 jam kepada kita gunakan dengan hal-hal yang tidak produktif. Hal-hal yang bisa mengundang murkanya Allah. Maka di dalam Al-Asr ayat 2 tadi kita dalam keadaan rugi. Maka disebutkan di ayat 3-nya, innal insana lafi khusr illal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah. Masya Allah. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, maka kita harus mengoptimalkan waktu yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk syukur, dalam bentuk pengabdian yang luar biasa, yaitu salat, Al-Quran, infak. Ketika kita menunaikan 3 hal itu, insyaallah kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku liqauli hada wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال أيضا وإذ تعدنا ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة